Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Geda Sri Afila Ruhyadi dengan NIM 20204081014 pada mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi yang diampu oleh Dr. Andi Prastowo, SPDI, MPDI. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis rencana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan jarak jauh merupakan proses pembelajaran yang direncanakan dengan baik di tempat pembelajaran yang berbeda antara guru dan murid. Pendidikan jarak jauh memerlukan teknik khusus untuk menjalin komunikasi antar pendidik dan peserta didik. Alat yang dominan digunakan adalah media TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif adalah data yang berupa kalimat atau pernyataan bukan berupa angka. Dalam penelitian ini, cara mengumpulkan data kualitatif yang digunakan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau yang sering disebut KBM. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai. Melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat berinteraksi dengan pendidik menggunakan beberapa aplikasi yang berkaitan dengan TIK, seperti WhatsApp Group, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran sebagaimana Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses penyebutan RPP disusun untuk setiap KD atau kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Di sini ada 4 langkah dalam merancang pembelajaran, yaitu yang pertama, perencanaan untuk mengapresiasikan keragaman. Yang kedua, merumuskan tujuan atau komponen. Yang ketiga, menyusun rencana implementasi pembelajaran dalam kelas. Dan yang terakhir, menentukan model penilaian atau evaluasi. Ada 12 langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama ada identitas sekolah atau satuan pendidikan. Yang kedua ada mata pelajaran, tema, dan subtema. Yang ketiga dilanjutkan oleh kompetensi inti atau jika menggunakan RPP kurikulum yang terdahulu menggunakan standar kompetensi. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam ada tujuan pembelajaran. Yang ketujuh materi ajar. Yang kedelapan ada sumber belajar. Yang kesembilan ada metode pembelajaran. Yang kesepuluh alokasi waktu dan kegiatan pembelajaran. Yang ke-11 ada penilaian hasil belajar dan yang terakhir titi mangsa. Ini adalah contoh RPP yang dibuat berdasarkan kegiatan daring. Yang pertama ada satuan pendidikan, kita menuliskan nama sekolah,
Setelah itu kelas dan semester, saya mencontohkannya kelas 4 semester 1 dengan tema 3 peduli terhadap lingkungan hidup. Subtemanya yang kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ketiga dan alokasi waktu dalam satu hari. Di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasarnya yang saya gunakan hanya IPA dan Bahasa Indonesia. Dilanjutkan dengan indikator IPA. Dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran yang ada 4. Dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti, dialokasikan waktunya 20 menit. Dan ada kegiatan penutup 15 menit. Di sini semua dirangkai, semua kegiatan pembelajaran selama daring ini, siswa dan guru melakukan dan melaksanakan apa saja di dalam pembelajarannya. Nah, yang terakhir ada penilaian. Penilaian dibagi 3, ada yang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini ada titik mangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi